Sering kita mendengar sebuah phrase yang menyebutkan love what you do and do what you love. Ini biasanya dikaitkan dengan apa yang menjadi passion kita. Karena katanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai atau passionate about, hasilnya pasti akan lebih maksimal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bisnis, terutama fashion, terkadang mendirikan brand yang kita sukai secara personal, di mana kategorinya tergolong niche, bisa menjadi challenge. Kali ini, I'm with a very passionate brand founder yang konsisten mengembangkan brandnya dengan desain dan print yang distinctive. Let's talk retail. So let's welcome Andani to our podcast channel. Thank you for having us in your beautiful home, ya. Thank you for having me as well in your beautiful show. So Dan, tadi kan kita bahas soal passion nih, kaitan passion sama your career. Boleh share dikit nggak gimana you started this journey untuk build this fashion brand? Well, ini tuh very very long journey, lebih ke cinta lama bersemi kembali gitu. Jadi gue tuh dari kecil emang suka gambar gitu, dari SD lah gue bisa, dari yang gue inget apa yang gue kerjain dulu tuh gambar gitu. Tapi ya orang tua zaman dulu ya, ketika kita udah saatnya milih jurusan kuliah itu design was not an option lah. Mereka bilang how you don't make money in design zaman itu ya. I went to engineering, so I went to engineering school. I took industrial engineering, and then I work in the oil field for like 8 years almost. And then suddenly I had a rut gitu ya. Gue ada kayak apakah ini yang mau gue kerjain gitu. Jadi ini kayak my second or third chance in a new career gitu kan. Jadi gue ingat-ingat apa sih yang gue suka dulu gitu kan. Kayak gue pengen coba gambar lagi deh. Dan emang specifically gue dari kecil gambarnya baju gitu. Jadi gue emang seneng gambar baju gitu. It's not kayak pemandangan, enggak. Gue gambarnya dari dulu fashion design loh, dari gue kecil. Jadi gue kayak oke, mau desain apa ya? Fashion design. Jadi gue ngambil S-Mod gitu. Dan emang bener setelah gue jalanin lagi the whole process gitu kan, kayak bener-bener oke, this is the love of my life lah. Cinta lama bersemi kembali. Sesuai dengan baju lo love ini ya. Sesuai dengan baju itu begitu lo bilang temanya, okay, I give you literally. Wow, that's a very interesting journey ya. Karena memang I can relate banget dengan apa yang barusan lo sampein gitu loh. Coming from, yes, mungkin kayak orang Asia pada umumnya gitu, conventional parents mikir fashion, apa itu fashion gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalnya sekarang lo udah terjun nih di fashion, apakah seindah dengan yang lo bayangkan dulu pada saat kecil kan? Oke, you like to draw, that's it. Terus lo belajar S-Mod, oke, coming into design konsep lagi. Tapi pada saat you go through that journey, beneran sebagai fashion brand owner, apalagi di awal-awal, seindah yang lo bayangkan gak sih? Ya pasti enggak lah ya. Karena ya namanya mulai bisnis kan, and gue termasuk orang yang risk averse gitu. I would not spend a lot in the beginning without knowing apakah ini akan berhasil atau enggak gitu. Gue akan pasti start small, itu dulu prinsip dari dulu. Tapi gue cepat adaptasi. Jadi dari situ gue cepat belajar lah apapun itu sebelum it went too far. Gue punya stop sign lah di hunch. I had a hunch on doing my business gitu ya. Jadi I start really small. Gue bukan pedagang. Ini dalam arti agak malu gitu loh. Misalnya I make something, gue harus ke teman, ke keluarga untuk offering tuh. Menurut gue I feel mungkin banyak juga teman-teman yang setelah gue ngobrol ternyata merasakan hal yang sama. Gue suka bikin tapi kok gue malu ya gitu kan. Ada orang yang naturally they like to sell and they're like talented gitu. Kalau gue tuh enggak, I'm very timid in a way to sell gitu loh. Ke ask something from someone tuh gue timid banget gitu. Jadi gue malu. Ini gimana caranya? Ada untungnya tahun itu 2017 memang lagi berkembangnya brand lokal, digital marketing, e-commerce, social media itu lagi hot banget. Jadi wah, I found my media gitu kan. Tapi tetap aja gue selalu ngerasa kalau gue bikin barang terus gue jual ke keluarga, kayak itu orang akan beli karena nggak enak atau karena ada kayak merasa kewajiban atau gimana, atau relationship related lah ya. Jadi gue kayak gue harus butuh pendapat netral. Jadi gue waktu itu coba bazar. Jadi gue booting dan lelah sepertinya nggak punya pegawai ya. Pegawai saya mungkin ada ART aja aku masa untuk ngangkut-ngangkut, sisanya display, bikin segala macam, nyari vendor segala macam itu ya sendiri gitu kan. Seperti like-nya orang lain pasti kita
nyari temen juga ya, dan itu sulit banget karena all my friends are professional gitu. I'm professional background. You don't have the connections, basically network to Zero go there. network. I don't know whoever founder, kan gue baru balik dari US ya. Kayak I barely speak to my old friends gitu kan. Jadi kan I know they're professional mostly gitu kan. Jadi ya bener-bener kayak suara-suara aja. Oh, orang tuh rata-rata mulai dari Cipadu gitu kan. Oh yaudah, gue ke Cipadu lah gitu lah. Dan dari situ gue belajar dari tukang gitu loh. Justru di sana gue dari ke pasar gue nanya sama orang-orang yang ada di situ. Jadi gue emang belajarnya karena emang nggak punya network, nggak punya kenalan. Jadi gue belajar sama tukang-tukang di Cipadu. Oh di situ ada tukang jahit tuh, di sini nih teman aku nih gini kain di sini. Jadi benar-benar I went wet inside the field gitu kan. Waktu itu gue pikir biarin gue margin gue di tight dulu, karena orang lain jual segitu pasti dia ada leeway-nya lah ya untuk mencapai segitu. Tapi karena gue small batch, jadi gue kemungkinan tight gitu kan. Gue buka booth kecil, bazar, jualan nih. Dan gue ngeliat waktu itu emang ada entry point yang gue lihat nih kayaknya dulu tuh local brand tuh baju kecil-kecil gitu kan. And gue biarpun kecil juga, cuman I like oversized products gitu. Saat itu 2017 tuh belum banyak, everything is fitted well gitu kan, kayak small. Dan orang Indonesia emang majority juga emang kecil gitu kan badannya. Jadi waktu itu gue kayak I use this loose wears concept gitu loh pas entering the general fashion. Karena satu, gue pikir loose wear all size way, satu model satu ukuran, waduh gitu kan, satu pola, aduh gitu, kayaknya ini nih kayaknya the most feasible and economical way to enter gitu. Nah, selain tadi kesulitan di awalnya kan basically you didn't have the network back then, apalagi resources untuk gimana caranya memproduksi barang desain lo lah gitu kan. Design that's one thing, tapi untuk cari kayak bisa dibilang bahannya atau raw materialnya sampai cari tukang jahitnya, ini yang bener-bener lo learning by doing. Nah, tapi dari yang lo kan anak ITB kalau nggak salah ya, lulusan ITB teknik industri, which itu a lot of learnings about numbers. Ada nggak sih yang lo ambil dari pelajaran lo selama lo ngambil teknik industri yang bisa lo aplikasiin nih di lo ngerjain brand lo ini? Justru banyak ya, karena gue kebetulan teknik industri it's a mix, like dari antara ekonomi, kemudian business, a little bit of business, a lot of desainnya machinery ya. Kalau di ITB itu dulu kita fokusnya either mechanical or electrical actually. Dan gue lumayan strong di mechanical karena kan visualisasinya jelas gitu, barangnya bisa dipegang. Dari situ gue ngebantu banget gue untuk explore dalam fashion design, karena gue emang sangat suka pattern, sangat suka technicalities about producing a product gitu, yang gue pelajari di kuliah. Dan itu pun ke depan gue nyuruh anak-anak gue semua masuk teknik industri, karena terutama kalau udah kelas 3 SMA belum tahu mau apa, you should go to industrial engineering, karena emang broad banget sih ilmunya gitu. Sekarang kita mau ngomong langsung masuk ke dalam brand lo nih. Bisa dibilang brand pertama lo lah ya, disebutnya sebagai Nona atau Nona at all. How did you come up with the brand name? That's one. And another thing, tadi sempat dibilang kan inspirasinya sebenarnya you're thinking about making produk yang lebih comfortable, not too fitted, lebih loose mungkin supaya orang bisa nyaman pakai. Tapi yang caught my eye itu sebenarnya adalah desain dari print-printnya Nona sendiri atau Nona et al sendiri. Why did you choose that market? If I must say, it's a niche market. Gitu. Why did you choose that segment? And then sekarang ini kan seringnya dengan waktu ya, tren itu ya bisa dibilang itu kan terdorong dari global trend. Dimana global trend itu yang mengarahkan brand-brand di seluruh dunia, kira-kira cocoknya kita mau keluarin koleksi seperti apa. Dan as we know, lately, this past few years, the global trend is actually talking about more simple atau basic solid colors gitu, simple silhouettes dan sebagainya, atau orang sekarang sering sebut namanya old money aesthetic lah gitu. Not particular old money, but that's how they call it. All about simplicity. So going back to my question, you chose the niche market. Why? Why did you come with the brand name? And how do you basically menjalani brand ini seiring dengan global trend yang bisa dibilang nggak sama dengan brand DNA lo gitu? Dibilang pertama Nona ya, nama Nona. I never overthink about a name. Kayak something yang catchy and something that represents the brand gitu loh. Karena brandnya adalah baju itu as simple as Nona gitu. Thus having a problem afterwards karena I didn't think too much about it. So I just like went in, like I need something fast. Karena nama kadang-kadang bisa kadang-kadang kalau kita overthink it, kita bakal nggak dapat lah. Jadi I just started gitu kan. Terus masalah trend.
Nah itu pas tahun 2017 itu sebenarnya we haven't touch any of printers or illustration, nggak ada sama sekali. Jadi emang construction. Jadi basically polos, tapi kayak banyak playing the volume and cuts. Jadi kayak sebenarnya dulu awalnya mulai kompleks, lebih mencari gimana sih kayak challenge gue untuk one size, all size, tapi fit a lot of body sizes. I cannot say all, but a lot gitu kan. Jadi kayak dari S sampai XL, you can fit in a single model. Jadi gue fokusnya di situ karena gue lebih fokus ke efisiensi karena gue tahu gue untuk launching itu butuh banyak variasi. Untuk ngejar variasi gue nggak bisa ngasih sizing untuk saat itu ya. And the journey, when you only do that, people start buying your products and buy the fabric and then just bring it to tukang jahit gitu kan. The barrier entry is too low gitu kan. Dan ini terjadi ya, waktu itu gue sebagai brand kecil pun udah banyak yang melakukan hal itu terhadap gue gitu kan. Jadi waktu itu wah, I have to make something more sustainable. Dan waktu itu juga source gue masih Cipadu doang, which is everyone can source it from the same thing. Kayak kita punya mau bikin produk yang semua orang punya akses ke source-nya, terus kemudian dia bisa beli produk kita dan ini tanpa ada protection IP. Gue ngerasa nggak bisa sustain lah, capek gitu loh kejar-kejarannya. Jadi gue PR gue waktu itu dari segi supply. Gue nggak mungkin nge-lock supply kan. Semua orang pasti at the end punya akses terhadap supply tersebut. Jadi gue kayak I have to give it a twist gitu kan. Illustration gitu kan. Illustration nggak bisa sembarangan nih. Waktu itu koleksi pertama yang pakai illustration itu ada di 2022 gitu sebenarnya. Nah, itu kita develop sama ilustrator lokal. And I'm very specific about the illustrator or illustration design that I choose gitu kan. Karena gue udah ngelihat apa yang ada, gue mencoba melihat apa yang ada di market dan lihat yang mana sih yang sebenarnya masih unik. Terus untuk nyari ilustrator tuh perjalanannya panjang karena kan they're hard to find dan mereka idealis biasanya kan. Kalau aku punya pendapat, mereka punya pendapat, gimana cara inilah, itu jadi it's a complex things. Dan I think orang akan susah untuk niru itu kecuali emang niru motif gue di bawah, tapi sulit. Tetap aja dia butuh illustrator, butuh teknik dan gak bisa sembarangan gitu, nggak kayak orang tinggal bawa ke tukang jahit. Jadi itu barrier entry yang gue create karena gue capek ditiru, which is very common in fashion gitu kan. Untuk masalah fashion atau trend fashion yang ada di global ini, we try to be unique. We cannot be blind gitu kan. Kita tetap harus ngelihat apa sih sebenarnya, karena memang global money will go to the mass gitu kan. Jadi kayak gue harus tetap tahu apa yang ini dan apa forecast orang. Gue nggak idealis lah ibaratnya. Gue harus tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan trend. Tapi I always try to put the Nona stamp on it gitu loh. Jadi kalau dibilang barang Nona tuh nggak ada yang misalnya Nona banget tuh, nggak juga. Tapi kalau orang lihat barang gue, oh itu kayaknya buatan Nona, ada feel-nya itu. Jadi gue mencoba membuat brandnya cukup global sehingga gue bisa mengikuti tren tapi tetap ada my stamp on it gitu kan. Dan awalnya menentukan stepnya pun agak sulit gitu kan, karena harus disesuaikan branding Nona seperti apa. Kalau untuk teman-teman yang know me personally, I used to be a gray girl. You can ask my mom gitu kan, dia kayak kamu tuh abu-abu aja gitu. I'm actually a gray girl gitu kan. Ini kemudian I'm a sports girl. Jadi I only wear sportswear. Kalau lihat orang yang pakai yoga pants and oversized t-shirt, that was me gitu kan. Cuman with progress, with age gitu kan, tentu kan kita lebih aware dan aku lebih banyak belajar fashion, banyak knowledge tentang fashion. I know what I like. I start gaining. Ya dulu mungkin gue basics karena kan gue kerja di field. I work in oil and gas di lapangan selama 8 tahun dan ini bener-bener kayak rotation, kayak month looking at men all the time gitu kan. I have zero fashion reference, even though I kinda know what I like gitu, tapi kan I don't have any reference to what would look nice on me gitu kan. I only wear coveralls for years gitu kan. Kembali lagi ke global trend which is simplicity, kayak old money. Mungkin mass orang akan berpikir, tapi tetap aja I always try to make it Nona gitu kan. Biarpun kayak like I try to adapt that. If you know my product was which was kemeja, dia tuh badannya solid, which is kemeja katun biasa, tapi tangannya pattern knit gitu. That was my take on trying to marry the global trend and also your into my brand. Okay, you don't want too much, right? So I started gue turunin nih, kita sesuaiin nih. Ini kan kayak the looks and the cut itu clean cut, white, and then the color is basic. But I give you fun in the sleeves gitu kan, in the pockets, and then a little bit of embroidery gitu kan. Dan gue tetap masuk ke basic gitu kan, tapi karena
nggak bisa terlalu konvensional, gue kasih knits biarpun single color but different materials. Jadi tetap ada complexity di dalam. Kenapa barrier to entry itu sih gitu. Jadi key takeaways-nya mungkin yang gue bisa simpulkan adalah okay, first of all the name Nona itself itu sebenarnya nama yang lu come up aja Iya, gitu kan. Mungkin cewek gitu ya, Nona, Missy, Nona. And you realize over the time gitu that why you change it to Nona at all now. Itu mungkin lebih kepada pentingnya memang kita pas mikir nama, ya mungkin karena saat itu lo pikir just wanna have a quick win. Tapi pentingnya nama tuh dipikirkan supaya at the end of the day you can properly register the brand and get the proper trademark dan uniqueness pada saat bisnis lo booming seperti sekarang gitu ya. I heard the hard way karena kan saat kita mengembangkan nama Nona itu kan sebuah nama yang ada di dictionary gitu kan. Saat kita bisa mampu untuk menjadikan Nona tuh orang kalau ingat Nona it's like a common word, tapi ingat ya gue it's a win, right? Dan itu bukan cuman karena luck atau apa, there's money involved with marketing money, ads money, a lot of money of over the years yang gue udah spend buat develop nama Nona. And that's why waktu mungkin belum di intro sih, tapi I had a IP issue gitu kan, it hit me hard gitu kan, karena people know me as Nona, I have to still be known as Nona gitu. I cannot just change to Mister or something else, right? Gitu kan. Jadi kayak gue udah spend billions for this name to be build the recognized. awareness. Ya, awareness kalau Nona tuh gue bukan Nona yang lain gitu lah ibaratnya. Iya, jadi penting banget ya buat semua viewers tuh tahu bahwa nggak main-main yang namanya register nama dan really come up with a unique brand name. Nah, karena udah ya gue nggak mau menghitung itu sebagai sunk cost gitu kan. Aku mau itu kayak enggak, I can still leverage and come up with Nona at all with a twist. Nah, terus kalau dari mulai DNA juga I think what's interesting adalah banyak sekali dari brand ya. Emang have to learn the hard way. Tadi kan kalau lo bilang sebenarnya untuk meninggikan barrier to entry dari kompetitor atau bisa dibilang orang yang mau meniru lah desain lo. Nah, that's why you come up with the DNA which works for the brand now gitu kan. Tapi juga lo nggak idealis dalam arti kata bodo amat mau tren mau bikin apa gue gitu. No gitu. At the end of the day, you need to know where the business is going gitu. Jadi bukan ngomong soal about the worth of the money, but ya kita juga nggak bisa naif itulah ya gitu loh. If the global trend say so, of course the majority of customers would follow the trend. Tapi how you can give the twist and still not losing your DNA gitu. That's a very good learning. Nah, another thing dan gitu, I love your products. A lot of complexity into it, detailing into it gitu. That which I'm pretty sure pada saat lu dalam proses produksi ya, dalam pencarian bahan sampai juga cost-nya nih gue yakin tidaklah murah COGS-nya. Atau mungkin orang kalau yang nggak tahu COGS itu apa, itu cost untuk produksi secara total. Gimana cara lo overcome those challenge untuk come up with this unique pieces yang banyak banget kompleksitinya? Mungkin untuk ini latar belakang gue di TI kembali lagi gue dulu belajar supply chain namanya kan. We know all the cost dari hilir kulur kita pelajarin ya. Jadi gue menjadikan ini sebagai opportunity. Oh, kalau kita bisa get the right formula gitu, kita bisa nge-create barrier karena ini kompleks gitu kan. It involves a lot of movements of materials, work in progress dari satu vendor ke vendor lain, which kalau orang mikir pasti costly kan. Nah, disinilah makanya brand itu seiring dengannya bertumbuh, berkembang, volumenya nambah, we have to create good partnership with our vendors juga gitu kan. Gimana cara mereka tetap mau membantu kita dengan request-request kita yang mungkin buat mereka cukup kompleks, cukup memberatkan gitu kan. Susah nih badannya bikinnya gitu ya. Iya, udah susah, kemudian misalnya ongkir ke vendor lain dia yang tanggung gitu kan. Ini maksudnya ibaratnya kayak I want to do it simplicity. You give me a price udah termasuk kirim. Jadi I cut a lot of cost by making good partnership with the vendors gitu kan, making them grow with us gitu sih. Dengan caranya itu kita bisa memperpendek supply chain kita, which is kalau kita bisa produksi kecil tapi cepat restocknya dan lain-lain, itu menurutku salah satu hal yang competitive advantage Nona, dan kenapa kita selalu bikinnya di dalam negeri. Selain dari menggaungkan dan kita mencoba untuk memberi lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, cuman untuk kita pun business wise, karena market kita masih overall di Indonesia, speed to market itu cepat banget. Jadi kita fokus in manufacturingnya di Indonesia. Yeah. So again, belajar supply chain itu penting karena mungkin di sana a lot of viewers yang mau mulai belajar online, belajar fashion, and then mereka berpikir bahwa
giliran udah bikin, udah perfect banget desain, ternyata kok mahal banget nih costnya, gue mau jual berapa gitu. So building your network gitu, grow with them, I think itu salah satu key sukses untuk local brand ya, mulai dari kecil sampai Yes, where you are today. betul. That helps gitu kan. Jadi at the end of the day juga lo bisa dapat sweet price point untuk retailnya, seperti itu. Nah, okay, now we move on. Apa nih? I know you're not just running one brand now. You have other brands, atau ada satu brand nih yang menarik banget, gue pengen bahas. Nama brandnya Itsar Syar'i. Kok bisa? That's the sauce. Oke, ini brand Syar'i. Tadi kita udah ngomong uniqueness, DNA gitu kan, kayak complexity, bla 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 segala macam lain-lain, barrier to entry gitu. Terus tiba-tiba lo ngerjain produk Syar'i. Dan I know within a very short period of time, brand ini kick off lumayan cepet nih, gitu, which amaze me. Nah, kenapa Dan lo dari ngomongin DNA dan uniqueness dan desain lain-lain, tiba-tiba ngerjain brand Syar'i itu why? Very different with Nona. Karena it's a growing market ya, very very fastly growing in couple of years gitu kan. Dan kemudian banyak juga temen yang hijrah gitu kan. Kemudian juga tahun 2022 aku haji. I've been looking at this market. Ini potensial banget, tapi kok menurut aku barangnya masih kurang variasinya dan lain-lain gitu kan. Aku pikir ini bisa banget masuk nih, blue ocean banget, at least di otak aku tuh ini blue ocean banget nih, kebayang gitu. Satu hal yang aku lihat dari Syar'i Fashion dan mungkin apa yang terjadi mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu adalah di luar daripada komunitas Syar'i itu sendiri, banyak orang yang mempunyai persepsi yang sedikit negatif gitu kan, karena komunitinya lebih banyak menghindari ini dan itu. Tapi karena namanya juga orang baru belajar, the easiest way to fulfill the rules is to avoid them. Tapi semakin belajar sebenarnya kalau dalam agama Islam sendiri sebenarnya banyak yang diperbolehkan, kayak warna dan lain-lain gitu kan. Jadi aku lihat kenapa sih orang hanya waktu itu ya konsisten in dark colors, black gitu kan. Padahal warna itu sesuatu yang indah dan tidak apa-apa gitu kan. Diharapkan pemakai Syar'i dia harus bisa sholat dengan pakaian tersebut, which is lengthnya harus kayak gini. Dia tetap mau kelihatan cantik dan fashionable. Nah ini yang waktu itu belum banyak opsinya. Gimana cara konservatif tapi anggun, menutup aurat, ketika sholat tidak boleh tersingkap, tapi tetap fashionable gitu in a way ini. Jadi kayak pas masuk ke Syar'i pun rata-rata pujiannya adalah suami aku suka nih aku pakai ini karena aku kelihatan keren lah ibaratnya gitu loh. Padahal it's the same thing gitu, tapi very subtle gitu, very very small touches tapi significant effect. Terlebih karena lo punya partner juga memang dia sebagai pengguna, Yes. pemakai dari busana Syar'i gitu ya. And it's very interesting, tadi lo juga sebut di awal, it's a blue ocean then. At that time I was about to say it's a red ocean. No, Tapi memang it's a blue how you ocean. differentiate the brand positioning and the categorization modest, ya Nona I can say it's quite modest gitu, dengan Itsar Syar'i yang memang itu adalah Syar'i gitu, itu udah another level. Tapi kalau gue ngeliat dari segi bisnis nih, kacamata pebisnis, the challenges in Nona and Scar itu benar-benar unique brand building. Terus lo bikin Itsar Syar'i, yes it's a brand building, tapi kalau gue ngelihatnya lebih kepada commodity brand. Apakah sebenarnya ada dari segi bisnis itu ada salah satu kayak sesuatu story di belakangnya yang membuat lo menjalankan dua bisnis ini, satu sebagai unique branding yang benar-benar newness, unique collections, collaborations gitu kan, kayak sepatu lo itu hasil kolaborasi juga. Yes. Dengan Syar'i yang memang lo fokus pada commodity. If people like the collections, they will buy it over and over again in multicolors gitu. Ada nggak sih mungkin kayak analisa bisnis di belakangnya why you're doing this different kind of business model gitu atau konsep? Sebenarnya Itsar Syar'i POV gue bukan commodity karena I'm playing mid pricing juga gitu kan. Jadi ketika partner aku when we brainstorm gitu, ketika kita brainstorm, aku tanya, kamu mau positioningnya di mana, harganya berapa, mau mainnya seperti apa, online, offline, semuanya cara mainnya beda gitu kan. Kemudian awalnya dia tuh kekeh, aku maunya cuan, which is fast gitu kan, uang volume itu. Volume game. Volume game, basic volume game gue bilang. Sebenarnya capitalnya besar, gue gak suka. Lu if you wanna win that market, you have to go in, go big gitu kan.
lo harus nge-secure fabric seberapa banyak, lain-lain gitu kan. Sedangkan capital kita nggak besar. And it's only for me, my first priority itu di rumah, dan lo pun sama gitu kan. We won't have the time. Bisa kalau kita full time, bisa kita main di situ, tapi nggak. Kalau menurutku dengan kapasitas waktu yang kita punya, we cannot play this game. Tujuannya adalah orang beli multi-colors of the same product dan emang variasinya sedikit. Tapi kenapa? Karena di syari itu nggak perlu terlalu banyak macam-macam. If they like one, they will take all gitu. Dan karena itu blue ocean. If I had a lot of friends, they would prefer. Pasti, kenapa gue harus banyak, capek. Kalau ternyata begini pun works. Ibaratnya gitu, I will pelan-pelan aja gitu, nggak usah buru-buru. That's why my partner sometimes kayak, kita harus banyak ini aja kita belum ke fulfill gitu. We can still play colors without doing too much and taking too much risk kan. Adding a new SKU is another risk gitu kan. Risk untuk nggak laku lah apa gitu kan. Kita leverage dulu. So interesting, ternyata memang again partnering itu kayak marriage, right? Dimana mungkin from your partner perspective tadi seperti mungkin pemikiran gue di awal adalah ya udah kita main mix margin aja, let's play the volume game with Isar Syari. Di Nona terserah lo mau gimana, mau idealis gitu, tapi again you stick true to your value gitu kan. Apa sebenarnya mau pegang adalah sustainability dari brand atau dari brands yang lo jalani. Kembali kepada berpartner dan juga lo menjalankan your own company lah, bisa gue bilang ya, dengan multi brands. Di luar itu kan juga lo jalankan other brands. Lo itu sebagai seorang leader, apakah lo generalis atau spesialis nih? Tentu teknik industri, general. Iya, gue generalis sih. Karena pertama ya emang kalau kita punya, if you wanna start a business, we have to be a generalist gitu loh. Yang pertama kalau you have to do like, foto gue yang foto, apa gue digital marketing gue, e-commerce gue yang masukin semua, it's all a CEO, chief everything, we do everything, right? So keharusan saat gue punya pilihan untuk jadi generalis atau spesialis, gue tetap I see my leadership as generalis karena I have to know at least what needs to be done to be order to delegate any kind of things gitu loh. Gak bisa gue kayak tiba-tiba lo pikirin aja sendiri, gak bisa. I know that to be a good leader, we have to actually have like a view of how would they do it, even though you don't know the detailsnya seperti apa gitu. You believe that your company, your team can execute, but they need directions gitu lah. Jadi di POV gue untuk punya usaha, mau nggak mau harus jadi generalis. Biarpun yang gue enjoy sendiri itu bikin produk, desain dan hal-hal seperti itu, tapi nggak bisa. I have to do yang lain juga, marketing, finances, everything. Mau nggak mau, biarpun on a top level sih sekarang ya, untungnya. Jadi kita udah bisa lah di top level. And that's why you have to trust your team and your partners. Karena at the end of the day mereka juga mungkin expert di bidangnya masing-masing ya. Dan kalau enggak, lo nggak mungkin bisa menjalankan multi brand seperti ini. Nah gitu kalau partner aku di Isar Syari juga sama-sama belajar. Makanya aku lebih ke advisory everything, but I'm trying to build her gitu ya. Gue dari lihat awal dia punya potensial gitu, cuman belum aja gitu kan. Aku suka banget ngeliat orang yang satu dia pintar, dua dia pekerja keras, dan tiga dia passionate. Jadi udah tiga ini udah cukup. Aku merasa gue udah punya experience di sini, bisa nih anak gitu. Jadi untuk beberapa bisnis lainnya juga gue alhamdulillah tuh gue develop dari bawah. Jarang banget yang udah jago gitu. Mungkin karena gue juga dominan gitu ya. Daripada gue ribet, let's do it a bit my way. I'm not saying we have to do it my way. Let's start with my way first, and then you can. Jadi kayak sekarang ya beberapa partner aku yang lain yang tadinya dia kerja buat aku terus aku naikkan, awalnya aku yang ngedirect, tapi sekarang I let her challenge me and something, dan gue selalu bilang oh iya gue salah, ya udah gitu. For me gue orangnya nggak masuk hati, kalau gue salah, dan dia tahu itu, jadi dia berani untuk mengungkapkan pendapat. Soalnya kalau enggak ya dia jadinya ngikutin dan nggak bisa jadi partner. Jadi orang yang bisa jadi partner menurutku orang yang berani untuk ngelawan aku lah ibaratnya. Very interesting ya, karena at the end of the day adalah admitting bahwa kalau memang nggak working, dan you need to realize and then move on from there gitu. Karena intinya kan harus lo untuk grow lah. Nah sebagai individu nih, I'm very fortunate untuk cross path dengan lo di dalam bisnis Me as well. Yeah. Very fortunate, and that's why we're here. Tapi yang selalu nyantol tuh di gue adalah, kalau gue ibaratin tuh lo kayak baterai energizer, the energizer bunny gitu. Lo tuh selalu very high spirited, terus habis itu lo semangat, very positive setiap hari. Kayaknya lo tuh nggak bisa diem, ada aja lo kerjain. Pagi misalnya gue lihat gitu ya, lo bisa olahraga, atau sekarang lo mendadak tenis. Terus udah kayak gitu, lo jalan bisa ke Bandung PP gitu kan. Terus
I know that you're very committed also in your family life gitu. Lo sore udah dulu di rumah gitu to be with your husband, and then udah kayak gitu weekend lo masih anterin anak lo berenang. So many things in your life while growing your own empire. So if you can share what motivates you to do everything in the morning. Gue emang full of energy, dan itu benar-benar gue dari sampai malam tuh emang hard to switch off. Mungkin karena emang tipe orangnya aja yang I just have to roll, my brain just cannot stop, cannot take a break gitu. Tapi I try to channel it aja gitu, seperti olahraga tuh drains me a bit from my energy. Jadi gue kalau nggak olahraga pagi tuh I have too much gitu kan. Jadi gue akan olahraga pagi karena gue mulai mengerti badan gue tuh sendiri kayak gimana. Dan untuk balance, tentu ini kan semua cuma bisa berdasarkan restu dari suami yang harus juga aku ikutin nomor satu. Jadi family comes first gitu kan. So I only have school time for my business, which is 7 to 5 to 6 p.m. 7 if I can extend with permission and approval. Jadi aku I try to finish everything at that time and adding tennis and sport in the middle gitu kan. Jadi awalnya nggak bisa, benar-benar cuman kids doang kan. At the beginning it's very difficult because everyone was like They want a piece of you. they want a piece of me, they want a piece of my time gitu kan. Jadi emang bener-bener nge-set up our business di awal, and letting go for the things that we cannot handle itu penting. Kayak aku sekarang bisa selin ini, bisa punya ini karena aku banyak dibantu third party juga gitu kan. Oke, orang bilang semua itu kan mahal, tapi I have my time gitu kan. Gak kayak dengan gue membayar mereka profesional, I can expect them to be professional, dan gue bisa menuntut mereka untuk profesional dan give what they promise, dan gue bisa gunakan waktu gue untuk keluarga gue. If you can simplify things, why not? Simplify the process to get bigger gain. Why not? I can pay that, but then I have money to focus on other things gitu kan, gitu. And the second thing is, gue mau nggak mau my me time itu ya, my work time is my me time gitu. Jadi saat gue nggak ada kerjaan, nggak ngurusin bisnis, ya gue ngurusin family dan suami dan lain-lain itu harus tetap gue fulfill, karena my me time is working. Lo udah komit kan, lo kalau kata suami gue, lo kan seharian juga di rumah gitu ibaratnya kan, itu kan udah me time. Emang lo butuh lagi Your me time is your passion. my passion, ya harusnya kan itu bikin kamu senang lah, ibaratnya gitu pertanyaannya. Kalau misalnya nggak senang, nggak usah dikerjain. Ya it's true gitu kan, I enjoy this and I don't think that this is a job for me gitu. I enjoy it and I enjoy interacting with my team gitu kan. Tim kita ngobrol seru-seru, biarpun kita nyaris nggak pernah ketemu ya Din. Kita kan almost 100% remote, mobile, karena ada yang di Bandung, ada yang di Tambun, ada yang di Bali, Jakarta, di Bali, di mana gitu kan. Jadi ya gitu, trusting your team and making them believe in the vision, company vision, itu penting banget. You're one of the fortunate people yang dimana passion lo itu adalah your me time, and you spread the positivity dari passion lo itu sendiri kepada tim lo dan kepada partners or also people around you lah gitu. I think that's the positive thing about you, dan gitu, your passion really inspires people. Any last insight that you wanna share to viewers out there dan juga orang-orang mungkin yang memang baru mau memulai brandnya atau bisnisnya yang sekiranya juga cukup unik lah in the market? Ada dua hal ya. Yang satu seperti mungkin aku udah touch base sedikit, know your value. Tapi that's not enough, you have to know your numbers. Sebenarnya breakdown ke bawahnya tuh luas banget ya, kayak know your value gitu kan. Apa value about yourself gitu kan, kayak what's your talent gitu kan. Sebenarnya di luar daripada passion, your talent tuh di mana gitu kan. Sometimes you like something but you're not actually very talented gitu kan. Kadang-kadang talent itu bukan hanya dengan gambar atau desain, tapi jualan atau enggak networking gitu kan, atau managing your business, accounting, finance, that's it. Kalau ternyata talent kita nggak sesuai sama passion, ya kita gali aja turunan dari talent kita tuh apa sampai kita dapat midpoint gitu kan. Yang kedua, value dari personal. Dari situ kita praktekkan atau interpolasi ke brand. Apapun brandnya itu, ke produk apa yang kita jual atau apa yang kita service yang kita provide gitu kan ke dalam bisnis kita, itu harus sesuai sama our values gitu. Kalau nggak akan sing lah, maksa ibaratnya. You have to, if you own the company, it has to be you, whatever the business is. Nah setelah kita tahu value dari itu, kita harus tahu numbers. Seperti yang aku bilang ketika membuat syar'i itu, mau main di mana gitu kan. Our value itu seperti apa, kita udah menyetarakan dengan partner, kita value-nya sama.
Kedua, mau main di mana? Main di mana? Berarti you know your numbers. Lo bisa jualan berapa di itu, berapa semesta dari jualannya, berapa capital atau berapa uang yang harus kita siapkan. Kemudian numbers juga termasuk waktu. Apakah do you have the time to do everything? Kayak itu my second business. Kapasitas waktu kita juga termasuk dalam variable numbers gitu kan. Kemudian target sales, terus kemudian growth level kita, kemudian ya pada akhirnya terakhir banget itu long term vision. Kayak orang kan banyak yang memulai dengan visi misi yang jauh. Gue orangnya take tomorrow one step at a time. Very important. Jadi know your value as a business owner and secara individu juga, terus know your numbers. Dan tadi kalau lo bilang, yes betul, visi misi ke depan itu sangat bagus. Tapi you need to set realistic goal juga lah ya, bisa dibilang gitu. Karena the market is changing. Maybe you set a long-term goal yang A, tapi ternyata market changing gitu kan. Banyak faktor X di luar sana yang mempengaruhi situasi bisnis. Ya, lo harus stop and see dulu nih yang achievable untuk lo improve atau lo capai ke depannya supaya bisnis bisa sustain itu apa. Gitu. I think that's very interesting. Nah, ini nyambung kepada kita punya satu habit di Let's Talk Retail Podcast ini. Jadi dari podcast narasumber podcastnya sebelumnya akan menanyakan kepada yang gue interview saat ini. Pertanyaan yang dari sebelumnya adalah how many times have you failed, dan juga gimana cara lo recover dari failures tersebut. Jadi kalau kegagalan kecil tuh pasti ada gitu, kayak failed campaigns, wrong investment gitu kan, wrong decisions, itu pasti ada gitu. I cannot say specifically, tapi kita banyak juga kayak saat gue pernah juga nih, oke, gue lagi agresif nih gitu, kayak bisa nih, tapi I didn't see my numbers properly gitu, gue gagal, terus gue going down to the negative and etc, trusting the wrong people, the wrong suggestions. Tahun lalu gue cukup struggling lah, ada turmoil lah, dan it was really hard for me to bounce back. Karena I lost my confidence lah ya. Intinya kayak there was a time like you blame yourself for making this big decision and wrong decision, and then it's hard not to blame yourself and move on tuh susah gitu kan. Jadi kayak gue sampai kayaknya gue cari partner aja sih. Karena kan gue jalanin sendiri ya. Kayak gue nyari orang lagi deh biar gue bisa curhat gitu kan. Terus and then I did the searching of siapa ya gitu kan. Jadi kayak yang teman gue nyari buat cari, gue pun mencari, kayak gue butuh temen nih gitu kan. Sampai akhirnya gue sadar, yang lu butuh temen nih kan. Temen atau buat bisnis? Temen banget ya. Turns out that you don't need a certain person to be your partner, but everyone could be that. Kayak join the community, making a lot of friends, and then talking with a lot of people actually really helps gitu. Jadi kan we're not alone ya. Kita community local brands itu lumayan supportive, saling bantu-membantu, dan mereka juga akan share apa yang mereka bisa share, dan akan at least jadi tempat curhat lah banyak hal gitu. Jadi kayak a lot of things, dan yang membantu gue untuk kembali adalah ya slowly lah, gue bilang kayak the head of targets, and then we have to go fast, fashion is moving forward. No, a lot of people having a fashion business for like decades gitu kan. Zara has been like for 80 years, I don't know, but so long, right? Dan itu butuh waktu panjang gitu. Lo jangan terlalu egois lah, jangan terlalu serakah gitu kan. So basically how you recovered untuk your situation sebenarnya adalah diri lo sendiri nih yang harus dibenahi. Karena sometimes forgiving yourself is harder rather than forgiving people kan, bahwa don't beat yourself too hard, and now kita move on gitu loh. Seperti yang lo bilang, one step at a time. Iya. Gitu. Gain confidence-nya itu yang gain susah. Confidence, that's the hardest. Oke, dan jadi tadi kan lo share ya, building your confidence itu merupakan suatu kayak personal growth lo yang lo sadari, ini nih untuk supaya bisa lo teruskan dengan bisnis lo dan lo melewati challenges ya di tahun lalu. Dan if you may share, how is it sekarang keadaan lo dengan company dan brands lo gitu, surviving that dan learnings apa yang lo dapat? Yang jelas sekarang posisi gue lagi enak-enak banget nih. In a way I'm very free, because free to manage my time accordingly gitu, karena aku benar-benar jalanin sendiri untuk Nona ya. Kemudian kita udah dapetin formulanya nih, gimana sih kita nge-build online, dan kemudian bagaimana expansion channelnya tuh apa aja, kita udah mulai works gitu lah. Kayak karena kebetulan mungkin aku belum sentuh ini, aku bikin juga multi brand store namanya House of Magic di Bandung. Jadi dari situ kita banyak belajar how to do the offline business gitu kan.
gimana caranya, berapa potensial growth-nya dan lain-lain. Dan kemudian kita mau ekspansi juga nih untuk cabang kedua House of Magic di Bali gitu kan. Dan Nona cuma punya satu offline single store di Peak by the way, jadi itu aja. Dan sekarang tuh kita punya opsi nih, oke kita mau bikin offline House of Magic atau Nona nih. Nah ini tuh tergantung lokasinya aja. Yang ini lebih cocok buat Magic, yang ini lebih cocok buat Nona gitu kan. Jadi kita udah punya progresnya tuh lumayan lah kebayang nih. Terus kemudian offline juga doing very well gitu kan. Kita banyak kolaborasi kemarin kita dengan Ivy Alisa. Kemudian sekarang kita sama brand sepatu. Yang aku lagi pakai sekarang. Dan lumayan exciting. Dan kebetulan ini juga menjadi traction untuk banyak partner-partner lain yang menawarkan kita untuk potensial kolaborasi. Jadi kayak 2025, even though it's going to be hard time kata orang, cuman in planning wise dan potential growth wise atau potential collaboration wise kita udah lumayan full lah gitu plan untuk 2025. Dan Itsar Syari pun alhamdulillah sekarang udah sangat banyak banget, sangat grow-nya gila-gilaan ya untuk di field itu. Kita juga banyak sponsor besar yang pengen banget berkolaborasi dan selalu mengajak kita di event-event itu. Jadi Itsar Syari juga alhamdulillah banget ini traction dan ininya tuh benar-benar diterima di masyarakat syari dan juga masyarakat pemakai non syari. Kemungkinan sekarang kebetulan sekarang orang banyak yang berangkat umroh dan semuanya masyarakat non syari juga sangat familiar dengan Itsar. Jadi familiarity untuk that niche itu strong banget di Itsar. Jadi it's going very very well gitu. It's great to know that you're doing very well. Jadi memang dengan menghadapi tantangan di tahun lalu, dengan beating your own personal demon, bisa gue bilang ya, naikin confidence lo dan juga forgiving yourself for the same mistakes that you've done in the past, benar-benar make where you are today gitu. So nice insight dan. Hopefully. What will be your question then untuk narasumber berikutnya? Mungkin ini ya Din, saat kita menjalankan bisnis, pas kita jalan nih, we see lot of other opportunities gitu kan. Satu ngeliat other opportunities, padahal kita sendiri dalam menjalankan itu we still have lot of kayak things to fix gitu kan. Kadang-kadang gue kayak in the middle I start a new project gitu and turning a blind eye on the problems I have gitu kan. So I would like to know what kind of experience they had in this. Kayak berapa opportunity yang lo lewatin dan lo stay focus, atau jangan-jangan lo udah pivot berapa kali nih, ternyata opportunity yang the next opportunity was the right one gitu kan. Atau ternyata lo fokus, opportunity lo lewatin, yang lo pilih salah, terus lo pada akhirnya harus matiin tuh bisnis untuk pivot ke something yang lo lewatin sebelumnya. Lo punya gak sih pengalaman seperti itu? Soalnya aku ngeliat banyak banget teman-teman yang emang harus pivot ya. In any kind of business itu kita harus pivoting. Dan do you have experience on choosing the wrong path gitu kan? And what did you do or how did you overcome to come back to what you think it's the right path for you gitu sih. Okay, cool. So that's very interesting question. Nanti kita lihat jawaban dari konten berikutnya ya. Okay, so I think that's a wrap. Thank you so much ya Dan for your time. A lot of interesting ideas dan juga insight yang I never knew before. So again, hopefully ditunggu lagi gebrakan lain-lainnya. Amin. Thanks for having me ya. Okay, thank you Dan. Thank you. Kalau kalian suka dengan topik seperti ini dan ingin tahu lebih banyak retail economics insight lainnya dari para brand owners dan juga experts, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Until next time.